Ketika ada yang kayak tadi tuh contoh datang seorang wanita dan memang dia betul sungguh-sungguh ingin mau menikah emang dengan ingin berubah, ada hal-hal yang mungkin yang bisa tadi kita lakukan, itu soal istikharah. Ketika ini sudah kita lakukan, maka ikuti itu hasilnya. Ibaratnya jangan paksakan perasaanmu, jangan paksakan perasaanmu, jangan paksakan perasaanmu. Jadi ketika kita mungkin masih sendiri, maka gunakanlah waktu-waktu itu untuk terus belajar. Terutama itu hafal Quran, karena biasanya ketika orang sudah menikah itu dia teralihkan sama yang hal-hal yang lain. Tolak ukur seseorang itu agama. Kalau ketika agamanya bagus, insya Allah kalau dari segi akhlak itu dia bisa menyadari mana yang baik, mana yang buruk. Bukan cuma sekedar bisa mengetahui, tapi dia mengerjakan mana yang baik dan menjauhi mana yang buruk. Ketika kita ingin memilih teman hidup atau mungkin namanya istri, ini bukan satu hal-hal yang menjadi atau masalah-masalah gampang. Untuk melakukan ijab kabul itu bukan perkara-perkara yang gampang. Mungkin awalnya kita sama-sama hidup mungkin di zaman yang pernah bangunnya jam berapa, tidur jam berapa, maka kita berusaha untuk berubah atau memperbaiki diri sehingga bisa bertahan untuk bangun jam 4 lah atau jam setengah 5. Nah, proses berubahnya ini dari tadi awalnya yang mungkin kita bangun jam 10 pagi berubah menjadi ke jam 4 atau jam setengah 5 subuh, itu bukan perkara yang gampang. Nah, ketika kita mungkin serampangan memilih pasangan hidup kita atau jodoh kita, ada yang mengatakan kalau cari jodoh nanti kau yang rubah. Nah, iya ini betul, tetapi ini punya satu tantangan yang luar biasa. Karena merubah seseorang itu dalam konteks ketika dia sudah menikah itu bukan perkara-perkara yang mudah. Karena di situ dia sudah mempunyai banyak beban. Pertama, dia harus urus suaminya. Apalagi dia sudah punya anak. Nah, ini bukan hal-hal yang gampang. Beda ketika dia masih sendiri untuk berubah, maka dia tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali dia ingin berubah. Nah, jadi ketika ada orang ingin memilih pasangan yang ya mungkin dia ingin membinanya, maka usaha yang dilakukan harus lebih. Kenapa menjadi lebih? Karena secara pribadi membimbing orang ini yang isi kepalanya tidak sama dengan kita. Jadi itu suatu pekerjaan yang cukup lumayan berat. Makanya itu Nabi menganjurkan ketika kita memilih seorang jodoh atau pasangan hidup, maka pilihlah agamanya. Jadi ibaratnya ketika kita ingin menikahi seseorang wanita yang mungkin dalam segi agama belum sekufu, itu ibarat menurut saya itu merupakan hal-hal yang spekulasi. Artinya 50-50. Bisa jadi dia dengan izin Allah dia bisa baik dan pemahaman agamanya bertambah, dan bisa jadi kita yang terbawa dengan dia. Tapi ada beberapa orang yang kita lihat ternyata mereka berhasil. Iya, itu saya bilang tadi, itu ibaratnya spekulasi. Kita harus lihat juga ada orang-orang yang lain, bahkan di zaman Nabi pun menghafal Quran pun menjadi kafir. Apa itu? Berarti antum menganggap dirinya antum tidak bisa merubah seseorang. Perkara bisa dan tidak bisanya itu kalau menurut saya bukan kemampuan saya. Tetapi perkara mungkin yang bisa lakukan bagaimana memberikan konsepnya seperti ini. Muslim itu seperti ini loh, pakaiannya seperti ini, adabnya seperti ini. Berhasil atau berhasilnya tergantung Allah, karena itu merupakan hidayah. Tidak, maksudnya begini. Yang saya coba pahami dari bahasanya antum tadi bahwa antum lebih memilih yang sudah masak siap makan daripada yang baru mau dimasak, istilahnya sudah jadi nasi lah. Iya kan? Yang menjadi pertanyaan saya, berarti antum tidak percaya diri atau tidak memiliki kemampuan untuk merubah seseorang begitu. Dan anggaplah misalkan begini, ada seseorang perempuan, dia datang ke antum lah misalkan, atau dia memberikan sinyal, nikahi saja saya bisa berubah begitu. Tapi ternyata antum tidak segampang itu, seperti yang antum bilang tadi di awal, tidak segampang itu menikah, tidak segampang itu ijab kabul. Ya. Berarti antum menganggap itu tadi, antum tidak percaya diri untuk bisa merubah seseorang. Bukan percaya diri dan tidak percaya dirinya ini. Akan tetapi itu kalau menurut saya yang pribadi, gimana membahasakannya, ketika ada seorang wanita datang kepada kita tuh, dia bilang kayak tadi kita bilang, saya ingin berubah. Sebaiknya kalau saya pribadi kita melihat kita punya kapasitas dulu, bagaimana diri kita. Contoh, dia mau bilang dibimbing, akan tetapi bacaan mengaji kita pun belepotan, bagaimana kira-kira ini? Tapi kan bacaannya antum sudah lumayan lah. Ini kita berbicara bukan pribadi, tapi konteks umum. Sebentar. Menurut saya bacaannya Akhi Fadil ini
sudah lebih baik, terutama dalam makhraj huruf dan irama mengaji. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ketika ada yang kayak tadi tuh contoh datang seorang wanita dan memang dia betul sungguh-sungguh ingin mau menikah, emang dengan ingin berubah, ada hal-hal mungkin yang bisa kita lakukan. Itu soal istikharah. Ketika ini sudah kita lakukan, maka ikuti itu hasilnya. Ibaratnya jangan paksakan perasaanmu. Jika memang itu takdirkan untuk menikah dengan kita dan qadarullah itu memang tidak sesuai harapan, maka Allah itu memberikan sebuah musibah, itu pasti dia menyimpan hikmah di balik karakter wanita itu seperti itu. Demikian pemirsa ya, obrolan singkat dengan saudara kita Muhammad Fadil tentang jodoh. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Syukron, jazakumullahu khairan. Ini sudah waktu masuk surat asar. Alangkah kami kita bergas ke masjid untuk salat wajib. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.